Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan ke sesi kedua. Sekarang saya akan mencoba mengajak Anda untuk lebih detail lagi memahami kedudukan teori dalam sebuah penelitian. Saya sudah tulis di PowerPoint itu dan Anda sebenarnya tinggal mengikuti apa yang saya tulis itu, tapi saya juga akan berusaha untuk menjelaskan tentu dengan waktu yang singkat karena waktu kita sangat terbatas. Pertama, kedudukan teori dalam penelitian itu adalah sebagai kerangka berpikir. Tadi sebenarnya sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa dengan teori ini Anda akan memahami, Anda akan diarahkan, Anda akan ditunjukkan bagaimana seharusnya Anda berpikir tentang fenomena yang akan Anda teliti, fenomena politik, realitas politik yang akan Anda teliti. Kerangka berpikir ini yang kemarin kita sudah pernah diskusikan, yang kita kenal dengan paradigma. Paradigma ini yang akan mengarahkan kita kepada data. Paradigma ini akan membantu kita menjelaskan data, sekaligus data itu bisa kita temukan dengan cara berpikir yang kerangka berpikir ini, paradigma itu. Yang kedua adalah mengkonstruksi hipotesis. Nah, hipotesis ini biasanya saudara-saudara lebih kepada penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi di semua penelitian kuantitatif itu akan muncul hipotesis. Hipotesis itu anggapan awal yang ingin dibuktikan. Misal begini, pemilih anggota Hizbut Tahrir Indonesia akan memilih di Pilpres 2019 kemarin itu memilih PKS, misal begitu ya. Ada sebuah penelitian yang ingin membuktikan tentang hipotesis itu, dan maka sejak awal penelitian kuantitatif itu akan mengkonstruksi semua teorinya untuk menguji hipotesis yang telah diajukan itu. Nah, ini saudara-saudara yang akan Anda ketahui ketika posisi teori dalam penelitian. Tentu nanti saya akan menjelaskan bagaimana teori itu di pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kepada pendekatan yang menggabungkan keduanya. Itu. Yang ketiga, teori itu akan menuntun peneliti itu menemukan pokok persoalan. Subject matter-nya itu apa? Pokok persoalan dari penelitian ini apa? Karena setiap peneliti punya kecenderungan memahami pokok persoalan itu berbeda-beda. Sama-sama melihat satu fenomena politik, tapi karena teori yang dibaca atau dikuasai oleh seorang peneliti itu berbeda, maka dia akan melihat fenomena politik ini dari arah yang berbeda pula. Mereka yang tertarik dengan teori-teori kekuasaan semata, maka mereka akan memahami realitas politik itu hanya sekedar perebutan kekuasaan. Tapi bagi mereka yang memahami dan menguasai teori-teori dominasi mungkin, maka mereka akan berbicara tentang bagaimana dominasi uang, dominasi negara itu bermain dalam realitas politik yang sedang diteliti itu. Lalu ada juga orang yang maunya dia dikuasai dan menguasai teori-teori feminisme, maka dia akan membaca bahwa realitas politik itu hanya sekedar bagaimana budaya patriarki itu bekerja dalam kerja-kerja politik yang nampak di permukaan itu. Nah, semua itu dituntun oleh teori. Orang untuk menemukan subject matter itu atau pokok persoalan itu betul-betul akan dikerahkan atau digerakkan oleh teori.
Berikutnya apa? Yang keempat adalah sebagai dasar menjelaskan dan memaknai data atau fakta. Tadi saya sudah sampaikan itu. Dengan teori, seorang peneliti bisa menjelaskan datanya dan memaknai datanya. Karena kalau hanya sekedar data tanpa ada teori yang mendasari untuk menjelaskan data itu dan memaknai data itu, maka data itu hanya sekedar fakta sebagaimana wartawan menuliskan, misal begitu. Hanya apa yang terjadi, hanya apa yang siapa saja yang terlibat, hanya kapan terjadinya, hanya begitu saja. Maka tidak sama dengan kerja ilmiah dalam bentuk penelitian. Itu hanya kerja-kerja reportase yang biasa dilakukan oleh wartawan, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau ada teori yang mendasarinya, maka data itu bisa dieksplorasi begitu dalam, data itu bisa diolah begitu rapi, dan data itu bisa didialogkan dengan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki seorang peneliti, sehingga data itu bisa berbicara dengan narasi bentuknya laporan penelitian. Oke. Berikutnya teori yang kelima, mendudukkan permasalahan secara nalar dan runtut. Karena orang itu memiliki teori, maka dia bisa menjelaskan data itu sedemikian indah, sedemikian runtut. Dia bisa menjelaskan kenapa kejadian ini bisa terjadi, siapa saja yang terjadi, bagaimana ini terjadi, dan karena faktor apa saja ini bisa terjadi, dan semua bisa dijelaskan secara runtut. Dan tentu dengan nalar yang baik. Itu karena apa? Karena ada teori. Kalau orang itu tidak memahami sebuah teori, lalu dia punya data, bisa jadi data itu tidak runtut. Yang seharusnya itu dijelaskan di akhir, itu dijelaskan di awal, atau yang seharusnya itu tidak tersambungkan dengan satu data yang lain, maka terjadilah kesalahan penyambungan itu. Yang harusnya ini bukan sandingan data ini, data A itu yang harusnya tidak disandingkan data B. Tapi karena orang itu tidak memiliki teori yang cukup untuk menjelaskan, maka data A dan B digandeng, C dan D digandeng, akhirnya apa? Narasi yang dibangun dalam laporan penelitian itu sama sekali tidak enak untuk dibaca, dan bahkan bisa menjadi cacat nalar. Apa itu artinya? Ya tidak ada nalar yang logis yang dibangun itu. Itu saudara-saudara. Lalu yang keenam adalah membantu mengkonstruksi ide-ide. Karena data itu beragam dan data itu memiliki kekuatan maknanya sendiri-sendiri, maka lagi-lagi membutuhkan teori untuk mengkonstruksi ide dari data ini dan ide data ini, sehingga data-data itu dapat dikombinasikan, atau ya kayak puzzle begitu ya, dirangkai sehingga menjadi satu keutuhan data, dan data itu hanya bisa berbicara, bisa memberi penjelasan kepada sidang pembaca. Tapi kalau tanpa memiliki teori, yang terjadi adalah data itu hanya sekedar data yang berserakan. Tidak akan ada kekuatan yang bisa menghimpun dan mengkombinasi data menjadi sebuah narasi yang enak dibaca dan logis untuk dipahami. Berikutnya juga saudara-saudara, bahwa dengan berteori itu memberi acuan dan menunjukkan jalan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, kalau sudah punya teori yang akan siap untuk kita jalankan di lapangan, kita jalankan di tempat kita melakukan penelitian, maka teori-teori ini akan menunjukkan kita jalan kepada data. Kenapa? Karena frame cara berpikir kita itu sudah diatur sedemikian rupa, diarahkan oleh teori ini untuk mendekat kepada data yang kita butuhkan. Nah, ini saudara-saudara, sangat luar biasa peran teori dalam sebuah proses penelitian. Sehingga hampir tidak ada penelitian itu yang tidak memiliki landasan teoritik. Meskipun nanti akan berbeda, landasan teoritik itu akan memiliki kekuatan seperti apa, karena dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, posisi teori itu akan berbeda posisinya. Nanti di akhir pertemuan kita akan diskusikan itu saudara-saudara sekalian. Tapi tentang bagaimana teori itu dipahami, bagaimana teori itu dipraktekkan, dipergunakan, itu saya pikir sudah kita diskusikan di awal. Berikutnya saudara-saudara, bahwa dengan teori hubungannya dengan penyusunan instrumen penelitian. Ingat bahwa nanti teori ini akan mengarahkan terutama untuk penelitian yang kuantitatif. Instrumen penelitian itu sejak awal sudah ditentukan.
Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan jelaskan itu. Bagaimana teknik proses penelitian atau teknik pengumpulan data dari penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, instrumennya sudah ditentukan sejak awal. Hipotesisnya sudah diajukan, kuesioner yang akan dipakai untuk bahan utama mendapatkan data melalui proses wawancara dengan responden itu sudah ditentukan. Indikator yang ingin diperoleh juga sudah ditentukan sehingga proses itu dapat dilakukan sebagai sebuah instrumen penelitian. Nah ini saudara-saudara, jadi dengan teori rumusan masalah itu sudah dibentuk, dari rumusan masalah itu lalu dikembangkan menjadi indikator-indikator penelitian, lalu indikator itu dikembangkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita kenal dengan kuesioner dalam penelitian kuantitatif. Nah ini lagi-lagi saudara-saudara, nanti ketika Anda sudah mendapatkan materi kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif, Anda harus benar-benar memperhatikan ini, bagaimana rumusan masalah itu dibuat, dikembangkan menjadi sebuah beragam pertanyaan yang akan kita pakai dalam proses wawancara, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Baik, berikutnya adalah memberikan dasar-dasar konseptual dan menyusun definisi operasional. Setiap penelitian, sekali lagi, itu punya subjek matternya. Setiap penelitian itu punya pokok persoalan yang ingin diajukan. Karena itu, setiap penelitian pasti punya dasar-dasar konseptual yang harus diklarifikasikan terlebih dahulu. Anda akan meneliti tentang realitas politik, maka Anda harus mengajukan dasar-dasar konseptual tentang berbagai konsep politik. Tidak bisa Anda terus bicara lalu Anda meneliti tentang penelitian politik, tapi konsep-konsep yang Anda kembangkan adalah konsep-konsep fikih dalam bidang hukum Islam. Ini pasti nggak bisa. Umpamanya ketika Anda bicara tentang politik, yang Anda ajukan adalah halal haram, yang Anda ajukan adalah dosa dan tidak berdosa. Itu sungguh akan kesulitan untuk menjelaskan dalam realitas politik. Apalagi seandainya realitas politik yang Anda kembangkan teorinya misalnya adalah teori-teori politik barat yang tidak ada hubungan sama sekali antara dosa dan tidak berdosa. Nah, seandainya konsepnya itu adalah politik, maka dalam teori-teori politik, maka kebutuhan untuk menjelaskan konsep politik itu sudah akan berikan dalam teori-teori politik itu, sehingga ketika Anda menyusun definisi operasional, Anda tidak akan kesulitan, karena setiap penelitian yang baik itu ada definisi operasionalnya, ada upaya menjelaskan dari kata per kata yang akan Anda pakai sebagai keyword, kata kunci dari penelitian Anda. Nah itu lagi-lagi nanti ketika Anda sudah mengalami atau menjalani proses perkuliahan metodologi metode kuantitatif kualitatif, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang definisi operasional itu tuh. Yang berikutnya saudara-saudara, yang terakhir mungkin adalah mendudukkan secara tepat dan rasional mengenai fungsi-fungsi dalam melakukan sintesis dan mengintegrasikan gagasan. Ini seperti yang sudah saya katakan sejak awal, bahwa dengan teori kita akan bisa merasionalkan, bahkan bisa menjelaskan fungsi-fungsi yang ada dalam konsep-konsep politik. Lalu konsep-konsep politik itu kita sintesiskan dengan berbagai konsep yang lain, sehingga kita bisa menyusun sebuah gagasan menjadi sebuah ide yang terintegrasi. Tanpa itu semua Anda kesulitan. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa teori itu akan memberikan jalan Anda untuk memahami berbagai konsep dalam ilmu politik. Apalagi Anda yang belum sama sekali mendapatkan pemahaman tentang apa itu sebenarnya politik, maka Anda butuh untuk banyak membaca teori-teori politik. Minggu depan insya Allah saya akan coba mengeksplorasi diskusi kita ini ke arah pembahasan tentang politik tadi itu, teori politik tadi itu. Oke, nah saudara-saudara, karena kajian tentang teori politik itu berkaitan juga dengan kajian ilmu-ilmu sosial, maka saya juga perlu menjelaskan tentang beberapa tingkatan teori dalam teori sosial dan politik. Jadi ada teori mikro, ada teori meso, dan teori makro. Kalau Anda kuliah di UNER misalnya, di tempat saya dulu kuliah, pembagian tingkatan teori ini menjadi sesuatu yang wajib Anda ketahui. Kenapa? Karena dengan pembagian tingkatan ini Anda akan bisa
milih teori mana yang pas untuk Anda pakai dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Kenapa? Karena ada kecenderungan. Misal teori mikro itu biasa dipakai oleh peneliti-peneliti kualitatif. Kenapa? Karena teori mikro itu berusaha untuk menjelaskan misal hubungan-hubungan orang per orang. Ingat yang saya katakan tadi bahwa dalam beberapa waktu yang lalu paradigma interpretif yang dipakai oleh orang-orang yang melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif itu cenderung berusaha untuk memahami makna. Karena memahami makna, maka yang biasanya mereka teliti itu adalah hubungan orang per orang. Kalau tidak orang per orang, berusaha untuk mengetahui bagaimana sekelompok orang itu memaknai sesuatu. Karena itu dalam penelitian kualitatif biasanya yang dipakai adalah teori mikro. Misal teori yang dipakai untuk menjelaskan komunikasi politik itu adalah teorinya Erving Goffman tentang dramaturgi. Bagaimana orang itu sebenarnya, kata Erving Goffman dalam teorinya itu hanya sekedar melakukan ritual seperti orang sedang bermain sandiwara. Ada front stage, ada back stage. Yang selalu ada di permukaan, yang selalu nampak ke permukaan dan dinilai orang itu sebenarnya adalah panggung mukanya. Itu bukan yang sejujurnya. Yang sejujurnya ada di backstage, di belakang. Kenapa orang itu memperbaiki pencitraannya? Kenapa? Karena mereka paham betul bahwa mereka sedang dinilai. Karena mereka dinilai, maka mereka mencitrakan dirinya sedang ada di panggung depan. Para politisi selalu berkata-kata yang cantik, yang indah, yang menjanjikan tentang pemberdayaan, menjanjikan kehidupan yang lebih sejahtera, menjanjikan tentang misal kesejahteraan bersama, pemerataan kesejahteraan. Tapi pada kenyataannya misal ini ya, perilaku mereka jauh panggang dari api. Perilaku mereka tidak sama persis dengan yang mereka citrakan dalam pernyataan. Kenyataannya mereka menjadi hedonis, mereka main perempuan, mereka itu kaya raya, mereka itu hidup foya-foya. Jauh dari apa yang mereka citrakan umpamanya di Senayan, di DPR MPR umpamanya. Nah itu mikro. Lalu yang meso bagaimana? Misalnya begini, menghubungkan teori mikro dan makro. Misal teori organisasi atau teori gerakan sosial atau komunitas. Teori Collins tentang kontrol organisasi merupakan contoh dari teori meso ini. Bahwa orang dalam berorganisasi itu, sekelompok, maka ada aturan, tapi aturannya itu terbatas kepada mereka yang ada di organisasi itu. Maka kontrol organisasi itu kecil seperti mikro, tapi juga pengaruhnya mengikat sebagaimana teori-teori makro. Itu. Sedangkan teori makro sendiri itu seperangkat teori atau menjelaskan objek yang lebih luas seperti lembaga sosial, sistem budaya, dan masyarakat secara keseluruhan. Misal tentang collective consciousness ya, kesadaran kolektif yang dalam kajian teori-teori sosiologi itu disampaikan oleh Durkheim. Durkheim mengatakan bahwa masyarakat ini sebenarnya memiliki satu kolektif, kesadaran kolektif. Yang saya contohkan itu tentang bagaimana seorang ayah itu gudang, yang saya pernah contohkan itu gendong anaknya yang masih kecil, lalu anak itu di gudang gitu. Kenapa ayah ini melakukan itu? Padahal ini sebenarnya anak yang sudah dia ketahui, anak sopo, kira anak sopo. Padahal dia tahu itu anaknya sendiri. Dan kenapa dia mempraktikkan itu juga? Apakah memang harus ada pakem dari dunia kedokteran atau dunia kesehatan anak bahwa anak harus itu? Tidak. Tapi orang tua tadi ini digerakkan oleh struktur yang mengajarkan dia. Struktur itu ya bisa norma, bisa masyarakat, bisa tradisi yang menggerakkan dia untuk melakukan hal yang sama seperti itu, saudara-saudara. Nah, ini teori. Yang satu juga ada teori konflik di sana. Itu makro, mikro, dan meso. Nah, saya lanjutkan. Ini yang sudah paling akhir dari fungsi teori dalam penelitian. Bagaimana sebenarnya teori dalam penelitian kuantitatif? Apa sih fungsinya? Dalam metode penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai dasar penelitian untuk diuji.
Jadi kalau penelitian kuantitatif, teori itu sudah sangat rapi, rigid, sudah ditentukan di awal, lalu penelitian itu fungsinya, tujuannya adalah menguji teori yang dipakai. Oleh karena itu, sebelum mulai kegiatan pengumpulan data, peneliti menjelaskan teori secara komprehensif. Teorinya sudah dijelaskan sedemikian baik, bagaimana teori itu bekerja, dan penelitiannya ingin menguji apakah teori ini benar-benar bisa bekerja dalam kerangka penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Maka uraian mengenai teori ini dipaparkan dengan jelas dan rinci pada desain penelitian. Di desain penelitian, kalau Anda meneliti memakai pendekatan kuantitatif, desain penelitiannya sudah sangat rapi, menjelaskan tentang bagaimana teori yang akan dipakai dalam penelitian itu. Jadi gampangnya begini, dalam penelitian kuantitatif itu teori menjadi kerangka kerja, jadi framework untuk usulan proses penelitian. Framework ini sudah ditentukan sejak awal, mulai dari bentuk dan rumusan pertanyaannya sudah dibikin, rumusan masalah sudah dibikin, hipotesis yang akan diajukan sudah dibikin, hingga prosedur pengumpulan data itu sudah ditentukan sejak awal. Ini kalau penelitian kuantitatif. Maka sebagian orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis data statistik, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang sangat mudah, tidak butuh waktu banyak dibandingkan Anda melakukan penelitian kualitatif yang harus turun ke lapangan begitu lama, Anda harus berbaur dengan para informan Anda begitu lama. Kalau kuantitatif tidak, Anda tinggal menentukan rapi di awal, lalu kuesioner disebarkan, kuesioner dikembalikan, lalu dianalisis secara statistik. Maka jika tidak ada yang perlu diklarifikasikan, maka sudah, penelitian Anda sudah selesai. Jadi peneliti itu dalam penelitian kuantitatif menguji atau memverifikasi teori dengan cara menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian diperoleh dari teori. Jadi membangun rumusan masalah. Setiap penelitian pasti ada rumusan masalah, saudara-saudara. Nanti Anda pasti akan mendapatkan pengetahuan tentang itu, bagaimana membuat rumusan masalah yang baik. Tapi semua penelitian pasti ada rumusan masalah. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, rumusan masalah itu sangat ditentukan, sangat diwarnai, sangat membutuhkan penjelasan teori. Karena itu teori sangat penting posisinya. Lalu hipotesis atau pertanyaan penelitian tersebut mengandung variabel untuk ditentukan jawabannya. Oleh karena itu, metode penelitian kuantitatif berangkat dari teori. Teori dulu ditentukan, lalu rumusan masalah dibuat. Dari rumusan masalah itu pertanyaan dikembangkan menjadi sebuah kuesioner penelitian. Nah, semua kuesioner penelitian itu tetap merujuk kepada teori yang akan diuji itu. Baik. Itu yang kuantitatif. Lalu bagaimana dengan penelitian kualitatif? Kalau dalam penelitian kualitatif, teori dipakai sebagai pisau analisis saja, memahami persoalan yang diteliti. Jadi tidak seketat kuantitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif itu, posisi teori bagi peneliti adalah untuk menginspirasi sang peneliti memahami persoalan, memaknai persoalan. Jadi lebih luas. Bisa jadi ketika turun ke lapangan, teorinya itu bisa berkembang ke teori yang lain. Kenapa? Teori hanya dijadikan sebagai pisau analisis semata dan bahan untuk menginspirasi peneliti turun ke lapangan. Tetap meskipun dengan teori itu peneliti akan bisa memahami mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan sehingga perlu diabaikan. Tapi dalam penelitian kualitatif, teori bukan satu-satunya alat atau bahan untuk melihat persoalan yang diteliti. Jadi harus ini, tidak. Penelitian kualitatif lebih luas, ketika turun ke lapangan sangat mungkin ada perubahan-perubahan yang akan ditemukan. Oke. Yang paling terakhir adalah tentang teori dan penelitian metodologi. Dalam metodologi campuran ini, fungsi kegunaan teori harus memilih paradigma dasar yang dipakai, karena dalam metode campuran sendiri sebenarnya saudara-saudara akan ada kecenderungan memilih kepada paradigma apa yang dipilih, apakah itu paradigma positivistik atau paradigma interpretif. Seandainya yang lebih condong, lebih dominan dari metodologi campuran itu adalah positivistik, maka teori yang akan dikembangkan adalah teori-teori positivistik. Sedangkan jika lebih kepada interpretif teori, interpretif paradigma interpretif, maka yang lebih condong dipakai adalah paradigma mikro atau teori-teori mikro atau teori-teori
apa yang biasa dipakai dalam pendekatan kualitatif. Mungkin itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan, dan Anda silahkan simak penjelasan ini, dan di hari Rabu kita bisa diskusikan. Dan saya berharap Anda sudah betul-betul membaca PowerPoint yang saya kirim, atau Anda sudah mendengarkan MP3 yang saya juga kirim, atau bagi Anda yang tidak kesulitan untuk mengakses data atau kota data Anda kuat untuk melihat video di channel YouTube saya mohon Anda nonton. Sekian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.